misschien in de toekomst dat ik ooit voor Indonesische club of iets kan spelen. Ja. Straight. Kalau bisa berdarah Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. Nee, ik heb zeg maar dit jaar bij Groningen. Indonesia, Indonesia. Indonesia pasti menang. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermak Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium pada Kamis 16 November. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09.25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada bola.net, Jumat, 17.11. Nova mengatakan, Timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain Timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, kiper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Back, M. Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandi Walsh, Shain Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Sadil Ramdhani, Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struik. Justin Hubner resmi jadi WNI pekan depan, bakal debut bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI dalam waktu dekat ini bakal rampung. Bahkan disebut-sebut, pada pekan ini dokumen sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan pemindahan federasi. Proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI dalam waktu dekat ini bakal rampung. Bahkan disebut-sebut, pada pekan ini dokumen sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. Untuk selanjutnya adalah pengambilan sumpah dan pemindahan federasi. Oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun menargetkan, pekan depan sudah siap untuk Justin Hubner diambil sumpahnya dan resmi menjadi pemain Timnas Indonesia. Sementara itu, untuk 3 pemain lainnya, disampaikan Erick Thohir jika saat ini sedang mengebut proses naturalisasi mereka. Diyakini oleh Erick Thohir, seluruh proses tersebut bakal rampung pada pertengahan Desember 2023. Mereka akan resmi menjadi WNI sebelum Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari 2024. Adapun keempat pemain calon pemain Timnas Indonesia itu adalah Justin Hubner, Jay Idzes, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen. Terkhusus untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI. Erick Thohir menjelaskan, untuk Justin Hubner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi. Hal ini karena nama Justin Hubner sudah mulai menjalani pemindahan kewarganegaraan bersama Rafael Struik dan Ivar Jenner.
Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermak Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium pada Kamis 16 November. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09.25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada bola.net, Jumat, 17.11. Nova mengatakan, Timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain Timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, kiper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Bek, M. Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandi Walsh, Shain Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Sadil Ramdhani, Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struik. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina setelah babak belur di Irak, bawa 25 pemain. Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Setelah babak belur di Irak, skuad Garuda langsung bertolak ke Filipina. Timnas Indonesia dipermak Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Basra International Stadium pada Kamis 16 November. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyatakan timnya terbang ke Filipina pada Jumat 17 November pagi waktu setempat untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam partai kedua grup F. Pertandingan itu dijadwalkan digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa 21 November. Kami ke Filipina pada Jumat pukul 09.25 WIB waktu Irak, ujar Nova kepada bola.net, Jumat, 17.11. Nova mengatakan, Timnas Indonesia membawa seluruh pemain ke Filipina. Ketika dicukur Irak, skuad Garuda bermodalkan 25 pemain, termasuk Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah yang tidak masuk daftar susunan pemain, DSP. Kami membawa semua pemain Timnas Indonesia ke Filipina, imbuhnya. Adapun, kekalahan telak dari Irak membuat Timnas Indonesia terdampar di dasar klasemen sementara grup F. Skuad Garuda tanpa poin dari satu penampilan, kiper, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Bek, M. Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandi Walsh, Shain Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan. Gelandang, Sadil Ramdhani, Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Adam Alis, Arhan Fikri. Penyerang, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berupaya proses naturalisasi Ragnar Oratmangun rampung sebelum 10 Desember untuk Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.
Adapun batas terakhir pendaftaran pemain atau entry by name pada 10 Desember 2023. Karena itu Erik akan berusaha proses naturalisasi pria 25 tahun ini rampung sebelum 10 Desember. Menurut Erik waktu yang singkat ini masih cukup untuk mengejar hal tersebut. Tak hanya Ragnar, Erik juga akan berupaya merampungkan proses naturalisasi Jay Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Choe-aon. Kesemuanya diupayakan main di Piala Asia. Deadline pendaftaran, Piala Asia 2023, kan 10 Desember, jadi, proses naturalisasi, Jay Itzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Choe-aon, diupayakan, kata Erik. Itu kalau bisa ya bisa register segera mungkin, untuk bisa memperkuat kejuaraan Asia Senior maupun U23 di kejuaraan Asia di Qatar, ucapnya di Gelora Bung Tomo, Kamis 16 November. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan saat ini proses naturalisasi Nathan, Justin, dan Jay tinggal beberapa langkah lagi rampung. Proses naturalisasi Justin lagi didorong ke Pak Presiden, kalau bisa Pak Presiden mengeluarkan surat dalam 1 minggu ini, katanya sebelum laga Piala Dunia U17 2023 di Surabaya. Lalu untuk Nathan sama Jay sudah ada di Kemenkumham, kita lagi tunggu prosesnya. Mudah-mudahan target 10 Desember kita bisa kejar gitu. Ragnar Oratmangun juga kita coba dorong. Saat ini Oratmangun tampil di kompetisi kasta teratas Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Selama ini Oratmangun dominan sebagai pengganti dan belum mencetak gol. Erick Thohir sambut Ragnar Oratmangun, punya komitmen untuk Merah Putih. Ketum PSSI, Erick Thohir, menyambut kedatangan pesepak bola keturunan Indonesia yang bermain di Belanda, Ragnar Oratmangun. Dia menyebut, pemain yang bisa berposisi sebagai striker dan gelandang serang itu ingin membela Merah Putih. Sebelumnya, PSSI memang santer dikabarkan akan menaturalisasi pemain berposisi sebagai striker. Dan kini, Ragnar telah hadir di Indonesia dan bertemu Erick. Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangun. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama Fortuna Sittard, punya komitmen untuk membela Merah Putih, katanya di Instagram. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, tambahnya, pada September lalu, Ragnar Oratmangun dikonfirmasi sudah bersedia dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Itu dijelaskan oleh Hamdan Hamedan saat berkunjung ke kantor Kumparan di Jakarta Selatan. Ex-utusan PSSI yang kini merupakan tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan itu bertutur